Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini berjudul Biji Sesawi. Matius 13 ayat 31-32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Biji sesawi termasuk dalam jenis sayuran. Memang bukan untuk dimakan, tetapi biji sesawi digunakan sebagai rempah-rempah untuk membumbui daging dan sayuran. Biji sesawi seharusnya tumbuh sebagai sayuran, tetapi biji sesawi ini bisa menjadi pohon yang sangat besar. Dalam perumpamaan ini, Tuhan ingin mengajarkan tentang ciptaan baru. Bagaimana biji sesawi yang tumbuh sebagai sayuran adalah manusia yang penuh dosa, sedangkan pohon biji sesawi adalah manusia baru atau orang yang sudah lahir baru. Dari sayuran berubah menjadi pohon itu adalah kemustahilan. Sama halnya dengan orang lahir baru, itu adalah kemustahilan. Tetapi dengan karya Allah tidak ada yang mustahil. Kelahiran baru kita adalah karya Allah yang luar biasa hebat. Karena itu adalah kemustahilan. Pada kalimat terakhir Tuhan Yesus mengatakan bahwa pohon itu bisa menjadi tempat burung-burung bersarang. Dalam perumpamaan lainnya, Tuhan Yesus mengumpamakan iblis dengan burung. Maka dalam perumpamaan ini pun sama. Manusia yang lahir baru masih bisa jatuh dalam dosa karena iblis. Sama seperti pohon sesawi itu dihinggapi oleh burung. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus dengan tuntas. Tetapi setan melihat kehidupan anak Tuhan yang bersih, mereka ingin menungganginya. Diam-diam berusaha mengotori dengan membangun sarang. Kita tidak bisa melarang burung buang kotoran di atas kepala kita ketika kita berada di alam terbuka. Tetapi kita bisa mengusir burung sehingga burung itu tidak membangun sarang di atas kepala kita. Kotoran burung adalah perumpamaan bagaimana kita kadang-kadang bisa jatuh dalam dosa, namun masih bisa dibersihkan. Mengusir burung untuk membangun sarang adalah perumpamaan bagaimana kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Jadi jangan biarkan iblis bersarang dalam pikiran dan hati kita. Pohon itu harus berbuah, agar ada orang yang menikmati buah itu, dan orang itu akan merawat pohon itu, sehingga tidak ada burung yang bersarang. Kehidupan Kristen juga harus berbuah untuk kemuliaan Tuhan, agar kehidupan kita dirawat oleh Tuhan, sehingga tidak ada iblis yang bersarang dalam hati dan pikiran kita. Pikiran-pikiran kotor, kehidupan dosa, hidup yang najis atau sembarangan, jangan sampai kita biasakan itu semua. Kita butuh firman Tuhan setiap hari, agar kita bertumbuh di dalam Tuhan, menghasilkan buah, dan mencegah yang jahat masuk ke dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kemauan berbuah untuk kemuliaan Tuhan ada di tangan kita. Pemeliharaan dan pertumbuhan adalah urusan Tuhan yang tidak perlu kita dikte, karena Ia Allah yang bijaksana dan tak mungkin salah, apalagi lupa kepada kita. Jangan beri tempat kepada iblis dalam hidup kita. Nanti seluruh iman kita malah habis dimakannya. Iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung, apalagi sebesar pohon sesawi. Ia akan sanggup membuat kita melakukan seluruh kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati.